Kita jadi umat jangan begitu sayang ya. Ya, jangan. Pemilu sementara, umat Nabi sampai ajal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Sebelum kita baca kitab, mari sama-sama kita dengarkan nasihat dan kita pasang telinga kita. Mudah-mudahan menjadikan pencerahan buat kita, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kepada Babi Aldo Failehi Faladafadal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi ahli syafa'ah wa alihi ahli al-karamah. Amma ba'du. Pertama saya mintakan Fatihah buat Hubabah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya, istri Imamuna Habibana Muhammad Rizal bin Husain bin Syihab. Allah yaghfirullah wa yarhamhu yuli darajati fil jannah wa kathiru masubatiha wa dha'ifa sanatiha wa fadluna bijahiha wa anfa'na biha wa yadu alaina min barakatiha wa asrari wa anwariha wa ulumiha fi dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qabul al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya junjung tinggi, Ustadzi wa akhi Ahmad Al-Faris, mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat, afiat, dan semua jemaah yang hadir di sini. Insyaallah kita semuanya dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita duduk di sini, dikumpulkan Allah di sini karena iman dan Islam. Mudah-mudahan ya Rabb tetapkan perkumpulan kami ini sampai nanti kami menutup mata dengan iman dan Islam, sebagaimana kau kumpulkan kami di tempat ini karena Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir Allah kumpulkan lagi kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak betul nikmat Allah buat kita nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihi man ni'mah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Rabb kita termasuk yang bersyukur ya, benar-benar bersyukur. Semoga Allah tambah terus nikmat kita. Syukur dengan sebenar-benar syukur. Sering saya ngingetin diri saya, keluarga saya, teman-teman saya. Hidup dengan syukur. Hidup dengan syukur. Banyak betul soalnya nikmat Allah buat kita nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tambah terus nikmatnya buat kita. Amin. Sebenarnya saya niat datang ke sini ini pengen ngaji benernya. Ya, kadang-kadang malah pengen agak lama di depan Ustaz.
supaya dengar ngaji gitu. Nawaitunya ngaji gitu. Ya kita merasa di sini tempat kita belajar. Nggak pantas kita sebenarnya dikasih mikrofon untuk bisa bersuara seperti ini di tempat ini. Minta maaf kalau ada salah. Ustaz minta maaf, mudah-mudahan jadi halal, jadi thayyibah, jadi manfaat insyaallah buat Nabi Muhammad SAW. Bingung kan gue, ngopi dulu. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Ya. Betul ya? Itu ayatnya ya. Luar biasa kopinya Ustaz. Ini seseruputan aja begitu gue. Gimana segelas? Ya, jadi alhamdulillah nih. Kita ini Allah sebut dalam Al-Qur'an sebelum ada kita. Al-Qur'an itu turun di zaman Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita termasuk dalam ayat itu tadi. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan, Allah jadikan bagi manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ada dua nih. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Di zaman ini ya muslim, ini justru menjadi sebuah alat propaganda untuk memecah belah umat Islam. Umat Islam sekarang musuhnya Islam sendiri kadang-kadang. Ya, kiai sama kiai, habib sama habib, ustadz sama ustadz, umat sama umat. Dipisahkan sama apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang satu membanggakan kelembutan, ketekunan, kesabaran. Yang satu membanggakan keberanian, ketegasan. Seolah-olah ini dua sisi yang berbeda banget gitu, musuhan. Padahal enggak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak boleh dipisahkan. Ada waktunya, ada tempatnya. Enggak boleh aja itu amar ma'ruf. Bahkan nahi mungkar itu kalau enggak salah termasuk fardu kifayah Ustaz. Betul Ustaz ya? Nah, untung punya saudara ya. Ustaz, makanya mudah-mudahan ya Rob ngomong yang baik. Gue masih ingat berapa tahun yang lalu di tempat ini juga Al-Fakir bilang nggak mau Ustaz jadi sohib, nggak, kita keluarga di sini, gue tuan rumah di sini, masih ingat ya. Dan alhamdulillah Allah jadiin itu mulut. Makanya sering-sering doa yang baik, doa yang baik lu. Lanjut ya, dikit aja nih. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau diibaratkan punya ladang, amar ma'ruf itu nanam bibit, nahi mungkar basmi hama. Amar ma'ruf perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu keuletan. Kalau amar ma'ruf mulu nggak ada nahi mungkarnya, nggak jalan sayang. Nggak bisa. Bibitnya udah mulai tumbuh, kita udah luar biasa, hamanya datang, didiemin. Jangan, kita harus lembut. Kita nggak bisa. Begitu juga nahi mungkarnya. Jangan semuanya nahi mungkar aja, nggak ada amar ma'rufnya, nggak jalan. Jadi ini yang menjadi alat yang mestinya mempersatukan umat Islam, justru menjadi alat propaganda untuk perpecahan. Berapa banyak kita melihat perbedaan pendapat para ulama, padahal ulamanya nggak begitu, nggak musuhan sebenarnya, cuman dijadiin apa ya, tunggangan gitu. Kalau mau ikut Habib itu Habib yang ini, yang oh, Masya Allah ngajarnya majelis taklim aja, jangan ikut Habib sana, ngapain demo, diadu domba. Padahal sebetulnya Habibnya nggak ada masalah sebenarnya, kecuali kalau memang Habibnya udah nerima amplop ya bisa jadi masalah itu.
Ada nggak be? Ada. Habib plat merah gua kalau nyebutnya. Kiainya ada? Ada. Oknum-oknum itu ada. Dan itulah yang menjadi alat propaganda. Nah, gua nggak berani nilai Habibnya siapa, ulamanya siapa, nggak berani. Gue di sini sebagai perwakilan umat Nabi Muhammad SAW. Ini gue ngomong buat kalian, buat kita, buat golongan gue nih yang bukan ulama, yang ilmu kita pas-pasan, yang cuman punya cinta sama Nabi. Buat kalian yang di tempat majelis taklim yang khair begini, doakan yang nahi mungkar, jangan dimusuhi. Yang insya Allah di nahi mungkar seneng kok sama amar ma'ruf. Seneng, siapa yang nggak seneng? Enak amar ma'ruf ini sayang. Nikmat Ustaz. Datang ke sini disambut gue. Makanan ada, kopi siap. Kalau lagi pas nahi mungkar yang nyambut gas air mata Ustaz. Iya kan? Siapa yang nggak seneng amar ma'ruf? Seneng. Tolong jangan lagi mau umat ini 2024 ini mau pemilu-pemiluan nih ya. Ya. Udah jangan mau dipecah-pecah lagi udah. Tolong. Kita udah capek. Ngelihat umat Islam beda majelis jadi musuhan. Beda gaya dakwah jadi musuhan. Kita jadi umat jangan begitu sayang ya. Ya. Jangan. Pemilu sementara. Umat Nabi sampai ajal. Jangan gara-gara yang begini-begini terus kita mau pecah-pecah. Jangan. Ingat amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak mungkin pisah. Jangan dipisahin itu. Andai kata kalian nggak bisa beramar ma'ruf, jangan. Tapi jangan dibenci nih yang amar ma'ruf. Andai kata kalian nggak bisa nahi mungkar, jangan dibenci juga. Karena Allah bilang Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas, bukan kasar ya. Tegas. Tegas itu ya tegas, halal haram nggak ada tawar menawar itu. Ya kita nggak perlu sholawatan di rumah ibadah lain, nggak perlu. Kalau Islam melarang yang haram, haram. Toleransi jangan jadi toleransi. Iya, banyak sekarang atas dalil toleransi kita mengorbankan akidah, nggak boleh. Toleransi itu cukup dengan apa? Masing-masing bebas menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan. Dan dari dulu udah begitu. Ini baru-baru nih toleransi keluar nih. Dan Al-Faqir punya teman-teman juga dari agama lain. Mereka sebetulnya terganggu juga. Ya bukan tempatnya sholawatan di situ. Bukan tempatnya. Mereka mau protes nggak enak, minoritas. Yang mayoritasnya kagak paham. Ya mungkin karena amplopnya gede juga, lumayan ya. Nah tegas, kita harus tegas. Yang haram haram, yang halal halal, yang boleh boleh, yang kagak kagak. Itu kagak tegas namanya. Bukan harus bermusuhan. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Ini pemilu nanti ini calonnya ada berapa? Yang presiden sama cawapres nih 6. Semuanya Islam, semuanya syahadat. Benar gak sih? Benar. Babe yang mana? Yang dipilih ulama kalau gue. Karena kita makmum ya, jangan diomongin deh yang mana. Ntar baper lagi, nanti dikira majelis ngomong politik. Kagak. Ini bukan bab politik kalau di sini. Bukan. Karena gue nih, kenapa gue ikut ulama? Kenapa? Diajarin tentang surga aman neraka yang nggak pernah gue lihat, gue percaya. Ulama ngajarin kita apa? Fikih. Untuk apa? Pahala dan dosa. Bener gak sih?
Benar? Pernah lihat pahala? Pernah lihat dosa? Pernah masuk surga? Gue yakin kalau yang begini pernah masuk surga nggak mau balik. Yang nggak kelihatan kita yakin sama ulama. Yang nggak kelihatan, yang tidak tampak, apalagi yang kelihatan. Cuman gue bilang aja, ini ulama juga macem-macem. Masing-masing punya ulama. Di yang satu ada, di yang dua ada, di yang tiga ada ulama. Apalagi mau pemilu begini, wah laku ulama. Beneran. Bahkan ustadz-ustadz yang biasa, ustadz yang nggak pernah jadi ustadz dadakan ada. Beneran. Oh calegnya aja, yang nggak pernah pakai jilbab. Bener gak sih? Wah fotonya semuanya santun. Masjid. Masing-masing ada ulamanya. Dan andai kata, ini persatuan umat yang gue minta sayang, persatuan umat. Andai kata ulama kita beda sama ulama lain, karena ada ulama A, ulama B, ulama C, atau ulama 1, ulama 2, ulama 3. Iya, pilpres ini juga pilma ya kayaknya. Iya bener, ada pilma, pemilihan ulama, karena masing-masing tim sukses ada ulamanya. Wah pengajian, tiga-tiganya pengajian, tiga-tiganya maulid, tiga-tiganya pakai imamah. Bener gak sih? Pilma baru gue dapet nih gara-gara kopi. Di saat ulama kita berbeda dengan ulama yang lain, tolong jaga lisan kita. Jangan menilai ulama yang berbeda dengan ulama kita. Nggak ada hak kita. Ingat mereka ulama sayang. Kita ini cuma pengikut ulama. Nggak ada hak, nggak pantas sebagai pengikut ulama kita menilai ulama yang lain. Duren sama duren sayang. Cempedak jangan ikut-ikut. Paham? Duren sama duren biarin. Lu cempedak udah gitu udah matang banget lagi. Di antara duren lu hancur. Paham? Mudah-mudahan dikasih paham ini. Amar ma'ruf nahi mungkar, tegas terhadap kufar, saling berkasih sayang. Jangan gara-gara pemilu kita musuhan. Jangan. Di Kediri Ustaz, di Kediri rebutan imam. Ya Allah, pukul-pukulan di Kediri. Udah kejadian Ustaz. Sudah dalam masjid. Dalam masjid. Bukan diserang orang gila. Biasanya yang nyerang masjid kan orang gila. Ya gue pengen tahu tuh ada orang gila nyerang pejabat gitu nah. Kenapa orang gila nggak nyerang pejabat? Ayo. Tahu nggak kenapa orang gila nggak nyerang pejabat? Karena orang gila ikut pemilu sekarang. Iya bang, lu ada loh. Jakarta ada berapa TPS? Ini negara mau dijadiin apa sama mereka nih ya? Jadi suaranya Ustadz Ahmad Al-Faris nyoblos nih satu, ada 4 orang gila Ustadz, kalah antum. Ya, tapi ya itu aturan mereka, kita nggak bisa ngelawan ya. Makanya nggak ada orang gila nyerang pejabat gitu. Yang diserang masjid aja. Ya, tapi yang di Kediri kemarin, ya Allah sedih gue. Ya, waktu sholat. Nah ini yang harus kita jaga. Ya, contohnya Ustadz Ahmad sama gue nih, beda karakter banget. Beliau dengan segala kelembutannya, kesabarannya, gue jadi kayak beliau nggak tahan. Beneran. Ini aja pakai sarung terpaksa tadi karena habis dari Petamburan Ustadz. Nih paksa banget gue pakai sarung, pakai kopiah begini berasa jadi Habib gue. Kan masih magang. Ya. Artinya beda karakter, tapi kan nggak harus musuhan.
Paham nggak sih? Mudah-mudahan ya Arab yang di sini ya Arab jadi umat Nabi SAW yang sadar, tahu bagaimana menempatkan. Kita amar ma'ruf, alhamdulillah. Kita nahi mungkar, alhamdulillah. Dua-duanya jalan bareng, tujuannya sama, satu, Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Jangan gara-gara pemilu lu, ya gara-gara pemilu, wow, apalagi di medsos sosial, Allahu Akbar, bacotnya serem orang-orang ini. Segala belimbing sayur, asam sulfat disebut semua, Ustaz. Bingung gue. Jangan sayang, kita minum kopi, Dah begitu aja, jangan lama-lama. Gua makin lama ntar kalian rusak ya. Amar ma'ruf jadi nahi mungkar semua di sini. Mudah-mudahan ya Rabb Allah istiqamahkan kita dalam iman dan Islam. Allah kuatkan perjuangan kita. Allah jaga anak turunan kita. Mudah-mudahan Indonesia insya Allah tetap jadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah pemilu menghasilkan pemimpin yang insyaallah mendapatkan ridha-Nya Allah, mendapatkan pemimpin yang takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah, yang selalu menjalankan amanahnya. Mudah-mudahan Allah jaga bangsa ini dari semua pemimpin yang zalim kepada rakyat. Mudah-mudahan yang zalim-zalim Allah binasakan di dunia ini secepatnya. Ala hadhihi wa ala man waslafuna salihin wa bi anna Allah yadkhilna fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana fi a'malihim wa ja'alana min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim wa shurna fi zumratihim fi khairin wa lufin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabulil Fatihah. Maafin kalau ada salah, maafin, minta ridhonya, minta halalnya. Insyaallah ketemu lagi dalam kebaikan. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.